Saudara-saudari terkasih, pada hari Rabu 30 April 2025 pada pukul 17 diadakan perayaan Ekaristi untuk mendoakan arwah Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus. Ini merupakan hari kelima atau Novendiali kelima. Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Kardinal Leonardo Sandri, wakil Kolegium para Kardinal. Berikut ini adalah homili yang disampaikan oleh beliau. Para kardinal yang terhormat dan saudara-saudari terkasih, dengan penuh haru dalam perayaan arwah Novendiali ini, kita tetap menyanyikan Alleluia Paskah, lagu sukacita yang juga dikumandangkan oleh diakon dengan seruan Nuncio vobis gaudium magnum quod est, Alleluia. Aku memberitakan kepadamu sukacita besar, Alleluia. Lagu ini juga bergema di Basilika ini, yang beberapa saat sebelum Vigili telah dikunjungi oleh Paus Fransiskus. Tanpa disadari, beliau tengah mempersiapkan diri untuk menyeberangi Laut Merah lainnya. Sebuah malam lain yang oleh kebangkitan Kristus kita sebut malam yang berbahagia. Malam yang dikatakan, dan malam pun akan bercahaya seperti siang. Beberapa hari lagi, Kardinal Protodiakon akan menggunakan rumus yang serupa, mengumumkan kepada gereja dan dunia tentang Gaudium Magnum, sukacita besar karena telah terpilih paus yang baru. Pelayanan sebagai penerus Petrus mendapat makna justru dari pengalaman Paskah Kristus, yang memampukan untuk menghidupi sabda Injil yang baru saja kita dengarkan. Dan engkau setelah bertobat, teguhkanlah saudara-saudaramu. Petrus meneguhkan saudara-saudaranya dalam iman bahwa yang tersalib adalah yang bangkit, yang hidup untuk selama-lamanya. Perayaan Novendiali untuk paus yang telah wafat menjadi bentuk penghormatan dan doa arwah dari berbagai kalangan dan latar belakang. Secara simbolis, dalam momen ini pula, penerus Petrus memanggil kita untuk diteguhkan kembali dalam iman, dalam pengakuan kita akan kebangkitan badan, pengampunan dosa, bahkan dosa seorang manusia yang telah menjadi paus, dan dalam kesadaran bahwa seluruh riwayat hidup setiap pribadi berada di tangan Allah. Hari ini, para kardinal dipanggil untuk mengambil bagian dalam Novendiali sebagai momen sentral dalam perjalanan gereja. Bersatu dalam doa sebagai sebuah kolegium, mempercayakan kepada Tuhan orang yang telah mereka layani sebagai rekan dan penasihat pertama. Atau setidaknya berusaha menjadi demikian, baik di Kuria Roma maupun di keuskupan-keuskupan seluruh dunia. Namun secara rohani, masing-masing dari kita, saudara-saudara yang terhormat, membawa serta dalam hati umat yang kita layani dan bersama siapa kita menjalankan pelayanan ini. Dari Tongga dan Kepulauan Pasifik hingga ke Padang Mongolia, dari Persia kuno dengan Teheran hingga ke tanah asal warta keselamatan Yerusalem, dari wilayah-wilayah Kristen yang dulu berkembang, namun kini menjadi tempat tinggal bagi kawanan kecil yang dalam beberapa kasus mengalami kemartiran seperti Maroko dan Aljazair. Itu hanyalah beberapa koordinat dari peta yang digambarkan Paus selama tahun-tahun ini melalui seringnya ia mengadakan konsistori. Di semua tempat ini, sebagaimana pula di kantor-kantor sekretariat negara dan kuria Romawi, sebagai para penerus para rasul, kita dipanggil untuk mengingat dan menghidupi dengan kesadaran penuh bahwa memerintah adalah melayani, seperti Sang Guru dan Tuhan yang hadir di tengah kita sebagai Dia yang melayani. Salah satu gelar yang secara tradisi diberikan kepada Uskup Roma
Servus Servorum Dei, hamba dari para hamba Allah. Gelar yang dicintai oleh Santo Gregorius Agung sejak ia masih seorang diakon, untuk mengingatkan kita akan kebenaran yang abadi ini. Liturgi juga mengingatkan kita lewat tanda-tanda lahiriah. Dalam perayaan liturgi paling meriah sekalipun, kita mengenakan tunik di bawah kasula, tanda bahwa kita tetaplah diakon, yakni pelayan. Paus Fransiskus mewujudkan hal ini dengan memilih tempat-tempat penderitaan dan kesepian untuk membasuh kaki dalam misa Kamis Putih, dan bahkan berlutut serta mencium kaki para pemimpin Sudan Selatan, memohon anugerah perdamaian dengan gaya yang dianggap sebagian orang mengganggu, namun sangat injili, sama seperti yang dilakukan oleh Paulus ke-6 pada 4 Desember 50 tahun lalu di Kapel Sistina ketika ia mencium kaki Meliton, metropolit Kalsedon. Tradisi gereja membagi para kardinal dalam 3 tingkatan, uskup, imam, dan diakon. Namun semuanya dipanggil untuk melayani, menjadi saksi Injil, usque ad effusionem sanguinis, sampai tercurah darahnya. Sebagaimana kita ikrarkan pada hari pengangkatan menjadi kardinal, dan dilambangkan oleh jubah merah yang kita kenakan, mempersembahkan diri secara kolegial dan pribadi, sebagai rekan utama penerus Rasul Petrus. Bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul membawa kita keluar ruang atas di Yerusalem, tempat berkumpulnya orang Yahudi dari berbagai bangsa. Petrus berbicara untuk menjelaskan bahwa para rasul bukanlah mabuk, melainkan dipenuhi oleh mabuk suci Roh Kudus, istilah yang kelak dikenal dalam tulisan para bapa gereja. Mereka dimampukan untuk dimengerti oleh semua orang dalam bahasanya sendiri. Adalah penting bahwa bacaan ini dipilih dalam Novendiali karena merupakan khotbah pertama Petrus dan terjadi dalam konteks Pentakosta. Lukas menyebut waktu itu sebagai saat Pentakosta digenapi. Apa artinya digenapi? Sebuah akhir sekaligus awal baru. Injil juga memakai kata ini di pasal 9, saat setelah transfigurasi, Yesus memulai perjalanannya ke Yerusalem dengan tegas, di mana kitab suci digenapi dalam penderitaannya, seperti yang kelak ia jelaskan kepada kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Setelah puncak transfigurasi, jalan menuju Paskah, setelah Paskah menanti Roh Kudus, dan saat Roh Kudus dicurahkan sepenuhnya, awal gereja. Kita sekarang berada pada peralihan dari akhir hidup Paus Fransiskus menuju penggenapan janji, agar dengan pencurahan Roh Kudus yang baru, Gereja Kristus terus melanjutkan perjalanannya bersama seorang gembala yang baru. Tapi nubuat mana yang digenapi di Pentakosta? Nubuat yang dihilangkan dari bacaan liturgi, tetapi sangat dicintai dan sering dikutip Paus Fransiskus dari Yoel pasal 3. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang mudamu akan mendapat penglihatan, orang tuamu akan mendapat mimpi. Siapapun yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapa Suci kita sering mengutipnya dalam konteks dialog antar generasi, agar orang tua membagikan impian mereka dan kaum muda dengan energi dan visi mereka dapat mewujudkannya. Tak ada masa depan tanpa perjumpaan antara tua dan muda. Tak ada pertumbuhan tanpa akar, dan tak ada mekarnya bunga tanpa tunas baru. Tidak ada nubuat tanpa ingatan, tidak ada ingatan tanpa nubuat, dan selalu perjumpaan adalah kuncinya. Dalam semangat itu, Paus Fransiskus meninggalkan pesan ini kepada Dewan Kardinal, yang terdiri dari kaum muda dan senior, agar semuanya belajar mendengarkan Allah, menangkap impiannya atas gereja, dan berusaha mewujudkannya dengan semangat baru dan muda. Dalam bula penetapan tahun jubileum, Paus Fransiskus telah menyampaikan sebuah visi, sebuah impian yang kini menjadi warisan bagi Paus baru.
Tahun suci ini akan mengarahkan perjalanan menuju peringatan besar lainnya bagi seluruh umat Kristen. Pada tahun 2033, kita akan merayakan 2000 tahun penebusan yang digenapi melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sedang menapaki jalan yang ditandai oleh tonggak-tonggak besar, di mana rahmat Allah mendahului dan menyertai umatnya yang berjalan dengan iman yang giat, kasih yang aktif, dan harapan yang tak goyah. Secara rohani, kita semua akan menjadi peziarah di Tanah Suci, di Yerusalem, untuk mewartakan kepada dunia dari makam kudus. Semoga kita melakukannya bersama seluruh saudara seiman yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan, bahwa Tuhan benar-benar telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu, Paus Fransiskus, ke dalam tangan-Mu, agar Engkau melimpahkannya dengan sukacita di hadapan-Mu, dan kami memohon rahmat untuk melanjutkan visinya akan gereja yang mewartakan misteri Kristus yang tersalib dan bangkit. Maria, Bunda Allah dan Bunda Gereja, doakanlah kami, doakanlah dia yang dengan penuh kasih menatap wajah-Mu dan yang kini beristirahat dalam basilika yang dipersembahkan bagi-Mu. Amin.